Serena? Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor yang berjudul Hellraiser. Berpusat pada misteri sebuah kotak teka-teki kuno yang dipercaya sebagai portal ke dimensi neraka yang membawa para iblis atau Cenobites datang ke dunia manusia. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan pada Serena Menaker, seorang pengacara dari jutawan kaya raya bernama Ronald Voigt. Serena tiba di Serbia untuk menyerahkan sejumlah uang yang ditukarkan dengan benda langka yang dikemas di dalam kotak kayu. Beberapa waktu kemudian, Serena bertemu dengan seorang lelaki bernama Joey di sebuah pesta mewah yang digelar di rumah Tuan Voigt. Ia kemudian menyuruh Joey untuk pergi ke sebuah ruangan yang ada di ujung lorong. Serena? Di ruangan itu, Joey pun bertemu dengan Tuan Voigt dan ada sebuah kotak teka-teki misterius yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Joey yang melihatnya pun merasa tertarik dengan kotak itu, sehingga Tuan Voigt mempersilahkan Joey untuk mencobanya. Setelah berhasil menyelesaikan satu konfigurasi, sebuah belati kecil pun keluar dari dalam kotak dan menancap tepat di tangan Joey. Berkat darah Joey, kotak itu pun membuka portal ke dimensi neraka di mana rantai-rantai keluar dan menjerat tubuhnya. Enam tahun kemudian, scene beralih memperlihatkan sekelompok remaja yang tinggal bersama. Ada Riley dan pacarnya yang bernama Trevor, kakak Riley yang bernama Matt, dan teman sekamar mereka yaitu Colin dan Nora. Pada suatu hari, Trevor mengajak Riley untuk merampok sebuah gudang penyimpanan. Ia mendapatkan informasi bahwa gudang itu sering didatangi oleh orang-orang kaya. Sehingga Trevor pun berpikir kalau di sana pasti ada sesuatu yang sangat berharga. Sesampai di gedung penyimpanan, mereka menemukan sebuah brankas. Nah, karena tidak tahu kombinasi dari kodenya, jadi mereka pun terpaksa harus merusak brankas tersebut. Di dalam brankas, keduanya pun menemukan sebuah kotak kayu berisi kotak teka-teki misterius yang sebelumnya menewaskan Joey. Karena merasa tertarik, Riley pun mengambil kotak itu dan menyimpannya di dalam jaket. Sesampai di rumah, Matt memarahi Riley karena ia pulang terlambat dalam keadaan mabuk. Matt berpikir kalau Trevor adalah orang yang membawa pengaruh buruk di kehidupan Riley. Kesal dituduh-tuduh seperti itu, Riley pun melawan perkataan kakaknya. Terjadi ketegangan antara mereka hingga akhirnya Matt pun mengusir Riley dari apartemen. Dalam keadaan emosi, Riley mengemasi barang-barangnya dan pergi dari apartemen. Ia kemudian menelan beberapa pil untuk menenangkan dirinya. Sejenak ia beristirahat di sebuah taman sambil memperhatikan kotak teka-teki yang sebelumnya ia dapatkan. Di sana Riley mencoba mengotak-atik kotak itu, namun tangannya berhasil menghindari belati.
Setelah itu Riley mulai merasakan efek dari obat penenangnya. Samar-samar ia melihat sebuah bayangan yang dimana makhluk itu adalah iblis atau Cenobites yang menyuruh Riley untuk memberikan kotak itu pada manusia lain. Hal ini terjadi karena kotak teka-teki itu gagal mendapatkan darah dari Riley. Riley lalu berhalusinasi mengeluarkan rantai dari tubuhnya dan langsung menancap ke tubuh Matt. Matt yang terbangun tiba-tiba merasa khawatir pada Riley, jadi ia pun memutuskan untuk pergi menyusulnya. Sesampai di taman bermain, Matt menemukan Riley dalam keadaan pingsan. Saat ia mencoba membangunkannya, ia tidak sengaja melukai dirinya dengan belati yang ada di kotak teka-teki. Darahnya terus mengalir, jadi ia pun pergi ke toilet umum untuk membersihkan lukanya. Dalam keadaan setengah sadar, Riley melihat kotak itu menyerap darah Matt dan berubah bentuk, sebelum akhirnya ia mendengar Matt berteriak dari dalam toilet. Riley yang terkejut bergegas masuk, namun secara misterius Matt pun menghilang. Kejadian itu tentu saja membuat Riley sangat frustasi. Terlebih ia benar-benar tidak mengingat apapun akibat efek samping dari obat penenang yang ia konsumsi. Percaya bahwa kotak teka-teki itu adalah penyebab hilangnya Matt, Riley pun mengajak Trevor untuk melacak pemilik dari gudang penyimpanan. Setelah ditelusuri, mereka pun mengetahui bahwa gudang penyimpanan itu adalah milik Serena Menaker. Saat ini Serena dirawat di sebuah rumah sakit karena menderita penyakit paru-paru. Serena bercerita, sejak kehilangan Tuan Voigt, ia sudah lama tidak mengurus masalah gudang penyimpanan karena ia juga sedang sibuk dengan proses penyembuhannya. Kalimat itu Serena utarakan sebagai simbol bahwa ia tidak ingin ikut campur dengan urusan apapun yang terjadi di gudang penyimpanan. Namun saat Riley mengeluarkan kotak teka-teki, Serena terkejut melihat konfigurasi teka-teki itu sudah berubah, yang artinya ada seseorang yang sudah mengotak-atik benda tersebut. Serena pun menjawab bahwa benda itu sangatlah berbahaya, di mana siapapun yang terluka akibat benda itu, maka ia akan langsung ditangkap oleh Cenobites. Serena pun menyarankan agar Riley menyerahkan benda itu kepadanya. Namun Riley menolak karena ia berpikir bahwa benda itu bisa mengembalikan kakaknya. Saat keduanya saling memperebutkan kotak itu, konfigurasi kotak itu pun tidak sengaja berubah sehingga belatinya langsung mengenai tangan Serena. Sama seperti apa yang terjadi pada Matt, Serena pun langsung dijemput oleh Cenobites tanpa meninggalkan jejak apapun. Tak ingin menyerah begitu saja, Riley terus mencari tahu tentang rahasia apa di balik kotak teka-teki itu. Dalam pencariannya, ia pun menemukan identitas Tuan Voigt yang merupakan atasan dari Serena. Trevor mulai merasa khawatir karena Riley semakin bersemangat mencari tahu tentang kotak itu. Ia pun berusaha menjauhkan kotak itu dari Riley. Namun Riley marah dan memutuskan pergi ke rumah Tuan Voigt sendirian. Dari gerbangnya saja, aura dari rumah itu sudah sangat horor. Ditambah rumah itu sudah lama tidak ditempati, jadi kondisinya pun sangat kotor.
Entah mengapa Tuan Voight sangat menjaga keamanan di dalam rumah. Buktinya, ia memasang beberapa alat agar bisa menutup semua bagian rumahnya dengan pagar besi. Di ruangan kerja Tuan Voight, Riley pun menemukan banyak gambar-gambar makhluk menyeramkan dan sebuah jurnal tentang kotak teka-teki. Dalam jurnal itu tertulis bahwa kotak teka-teki memiliki beberapa konfigurasi. Masing-masing dari konfigurasi itu membutuhkan korban untuk menandai bilah pada kotak sehingga Cenobites dapat mengklaimnya. Nah, bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan misi itu, maka ia akan mendapatkan anugerah dari Cenobites. Karena hal itulah Riley berharap anugerah itu nantinya bisa ia gunakan untuk mengembalikan kakaknya. Saat Riley sedang fokus membaca jurnal, ia tiba-tiba mendengar suara bisikan dari Matt. Riley pun turun dan menemukan Matt berdiri di hadapannya. Riley kemudian langsung memeluk Matt, namun ia sangat terkejut mengetahui tubuh Matt telah dikuliti oleh Cenobites. Untung saja saat itu Colin, Nora, dan Trevor datang menyusul Riley. Karena masih kebingungan dengan semuanya, Riley mencoba menjelaskan pada Colin, sementara Nora dan Trevor menunggu di ruangan yang lain. Saat itu Trevor berkata pada Nora, ia ingin pergi ke toilet. Nah, saat sedang sendirian, Nora tidak sengaja mengaktifkan saklar yang membuka terowongan rahasia. Ia pun masuk ke dalam terowongan itu dan malah terjebak di sana. Ia berteriak sangat kencang dan Trevor yang mendengarnya berusaha menolong. Tiba-tiba saja Nora diserang oleh sebuah makhluk yang sangat mengerikan dengan menggunakan belati yang ada di dalam kotak. Tak lama kemudian Riley dan Colin berhasil menemukan Nora, namun punggungnya sudah terluka parah. Karena hal itu Riley dan teman-temannya pun berusaha melarikan diri dan mencari pertolongan untuk Nora. Di tengah perjalanan mereka semua panik dan bingung mencari jalan keluar sampai akhirnya mereka tidak sadar kalau Nora sudah tidak ada di dekat mereka. Nora kemudian ditangkap oleh para Cenobites dan disinilah kita pun diperlihatkan bagaimana wujud pemimpin Cenobites yang disebut dengan nama Pinhead. Saat itu Pinhead mengejek Nora karena ia berdoa pada Tuhan dan lantas menusukkan jarum ke tenggorokannya. Akibat kejadian itu, Riley, Colin, dan Trevor menjadi semakin panik. Riley yang sudah lelah membawa kabur kotak itu dan berniat untuk membuangnya. Namun saat ia akan membuang kotak itu, Pinhead tiba-tiba menemuinya dan memerintahkan Riley untuk menyelesaikan 2 konfigurasi yang terakhir. Yang artinya Riley harus mengorbankan 2 orang lagi untuk menyelesaikan misi. Demi memastikan Riley tidak kabur dari tugasnya, Pinhead sengaja menusuk jarinya dengan menggunakan belati. Dengan begitu, darah Riley sudah ada di tangan Pinhead, jadi jika Riley berkhianat atau kabur, ia tetap bisa menangkapnya. Singkat cerita, Riley, Colin, dan Trevor berusaha kembali ke dalam rumah Tuan Voight, namun mereka malah dikejar oleh Cenobites.
Saat itu Trevor terluka akibat digigit oleh Cenobites, namun Riley menyelamatkannya dengan memecahkan konfigurasi dalam kotak teka-teki. Berkat ide brilian itu, Riley kini hanya perlu mengorbankan satu orang lainnya. Riley, Trevor, dan Colin melarikan diri ke dalam rumah dan menyadari bahwa pintu besi itu dirancang oleh Tuan Voigt untuk mengunci para Cenobites. Berkat hal itulah mereka mendapatkan sedikit waktu untuk beristirahat sambil memikirkan strategi selanjutnya. Setelah itu Riley dan Colin meninggalkan Trevor di dalam kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba saja Tuan Voigt menyelinap masuk untuk berbicara dengan Trevor. Tadi sangka semua ini adalah rencana dari Tuan Voigt. Ia ternyata belum mati atau menghilang seperti yang diberitakan selama ini. Ia ternyata adalah orang yang sudah membunuh Nora dan menyuruh Trevor untuk membawa Riley dan yang lainnya ke rumah itu. Alasannya adalah saat itu Tuan Voigt juga merupakan korban dari Pinhead. Jadi ia sengaja memanfaatkan Riley dan yang lainnya untuk menyelesaikan konfigurasi agar nantinya ia bisa mendapatkan anugerah untuk membebaskan dirinya. Di ruangan lainnya, Riley dan Colin berencana untuk memancing Cenobite lain ke dalam rumah agar Riley bisa menjadikannya sebagai korban yang terakhir. Singkat cerita, Riley, Colin, dan Trevor berhasil memancing seorang Cenobite, namun sayangnya dalam proses itu Riley malah menjatuhkan kotaknya. Colin kemudian berusaha membantu Riley mencari kotak itu, namun kotak itu menghilang secara misterius. Tak disangka Tuan Voigt sudah lebih dulu mengambilnya, sehingga kotak itu langsung ia gunakan untuk menusuk Colin sebagai korban yang terakhir. Tuan Voigt kemudian mengungkapkan semuanya pada Riley, di mana ia sudah merencanakan semua ini dan membayar Trevor untuk membantunya. Hal itu tentu saja membuat Riley kecewa karena ia merasa sudah ditipu. Tuan Voigt kemudian bercerita, dahulu ia juga pernah menyelesaikan semua konfigurasi dan mengklaim anugerah berupa sensasi yang tidak pernah ia rasakan. Karena saat itu Tuan Voigt hanya ingin membuktikan kebenaran dari kotak tersebut. Siapa sangka Cenobite mewujudkan keinginan Tuan Voigt dan memberikan sebuah alat pemutar di dadanya. Alat pemutar itu membuat Tuan Voigt merasakan kesakitan terus-menerus, jadi ia pun berniat melepaskan alat itu dengan anugerah yang saat ini akan ia dapatkan. Mengetahui hal itu, Riley langsung menyuruh Colin untuk melarikan diri, namun ia malah dikejar oleh Trevor. Demand an audience! Saat Tuan Voigt sedang teralihkan, Riley berhasil kabur dan mengambil kotak teka-teki untuk menyelamatkan Colin. Kemudian Riley membuka semua pagar besi agar Tuan Voigt terjebak di antara para Cenobites. Setelah itu Riley menusuk Trevor dengan menggunakan kotak besi agar status korban terakhir berpindah ke Trevor. Di waktu yang sama, Tuan Voigt meyakinkan Pinhead untuk memberikan anugerah yang berbeda. Mendengar hal itu, Pinhead pun memberitahu Tuan Voigt bahwa ia akan diberikan anugerah berupa kekuatan. Setelah alat di dadanya terlepas, Tuan Voigt merasa sangat puas.
Namun tiba-tiba saja sebuah rantai besar menusuk tubuhnya dan membawa Tuan Void ke dunia Cenobites. Setelah itu Riley masuk ke dalam ruangan untuk menyerahkan kotak teka-teki pada Pinhead. Di sana Pinhead menawarkan anugerah untuk Riley, namun Riley tidak meminta apapun. Mendengar hal itu, Pinhead merasa kecewa karena Riley sudah mengorbankan begitu banyak nyawa untuk sampai di tahap tersebut. Meskipun begitu, Riley tetap dalam pendirian dan lebih memilih untuk pergi dengan damai bersama dengan Colin. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Tuan Void yang terbangun di neraka. Ia ditahan di altar dan mengalami transformasi menjadi Cenobites yang baru. Dan film pun akhirnya selesai. Untuk teman-teman yang berniat menonton film ini, Mimin menekankan kalau film ini hanya untuk kalian yang berusia 18 tahun ke atas. Karena film ini banyak mengandung aksi-aksi pembunuhan yang sangat kejam. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!